Nah, sebagai pendahuluan, mari kita mencari tahu mengenai apa itu biofarmasetika. Biofarmasetika sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan obat yang diberikan, rute pemakaian terhadap laju, dan jumlah absorpsi obat sistemik. Jadi, biofarmasetika ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pertama yaitu stabilitas obat dalam produk obat, kemudian pelepasan obat dari produk obat, yang ketiga yaitu laju disolusi atau pelepasan obat pada saat absorpsi, dan yang keempat yaitu absorpsi sistemik obat. Nah, pemberian obat ini ada berbagai macam cara. Yang pertama, pemberian obat ini bisa secara peroral, bisa secara parenteral, bisa secara sublingual, lokal, topikal, ataupun bisa secara rektal. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pemberian obat secara peroral. Pemberian obat secara peroral ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum dan juga nyaman dan paling banyak digunakan. Ini saya akan menjelaskan dasar pemberian obat secara oral, kemudian pertimbangan sediaan oral dan kontraindikasi pemberian obat secara peroral. Nah, yang pertama yaitu dasar pemberian obat secara peroral yaitu paling alamiah untuk semua bahan yang akan diserap oleh organ tubuh. Kemudian cara yang umum dan nyaman terutama untuk penderita penyakit menahun atau perawatan lama bahkan seumur hidup. Dan memudahkan untuk pemberian obat pada anak karena aromanya yang enak. Ini contohnya untuk sediaan serum. Nah, kemudian pertimbangan sediaan oral yaitu tidak menyebabkan muntah dan tahan akan asam lambung dan enzim pencerna. Kemudian enzim proteolitik dapat merusak peptide, kemudian enzim flora usus mempengaruhi selulosa dan penisilina. Kadang-kadang terjadi RX antara obat dan cairan lambung, zat aktif yang susah diserap. Kemudian tidak memberikan efek segera dan terjadi first pass effect. Nah, yang terakhir itu untuk kontraindikasi pemberian obat secara oral, keadaan patofisiologik penderita, yang dimana suatu sediaan antirematik tidak dapat diberikan per oral tanpa risiko dimuntahkan sebelum obat bereaksi. Kemudian pada cairan lambung yang asam, zat aktif tertentu dapat dirusak oleh enzim pencerna seperti lipase, penisilinase tertentu atau terjadinya pengikisan mukosa atau natrium salisilat berubah menjadi asam salisilat. Nah, enzim proteolitik dalam saluran cerna dapat merusak zat aktif polipeptida protein. Contohnya yaitu seperti insulin, hormon, polipeptida, dan serum. Nah, kemudian enzim flora usus dapat pula berpengaruh pada selulase dan selulosa, penisilinase dan penisilina. Kadang-kadang terjadi interaksi antara zat aktif dan bahan cairan lambung dan selanjutnya membentuk senyawa yang kompleks yang sukar diserap. Misalnya musin dan streptomycina, garam empedu dan amonium kuartener. Tujuan dari farmakokinetik tidak selalu dapat dicapai dengan pemakaian sediaan oral. Kemudian beberapa zat aktif di metabolisme pada membran usus dan dengan demikian sebagian telah rusak saat memasuki aliran darah. Dan harus dipertimbangkan pula kemungkinan adanya efek lintasan pertama atau yang biasa disebut test pass effect dan adanya clearance hepatik yang merupakan proses metabolisme yang mengubah zat aktif menjadi bentuk yang tidak aktif, sehingga dengan demikian obat tidak dapat diberikan melalui peroral, misalnya lidocaine, progesteron, testosteron, estradiol dan lain-lain. Rute perjalanan obat oral dalam tubuh. Sebelum obat diberikan kepada pasien masuk ke dalam tubuh, yaitu tempat kerja atau reseptor, obat harus mengalami beberapa proses. Secara garis besar, proses ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fase biofarmasi atau farmasetika, yang kedua ada fase farmakokinetik, dan yang ketiga ada fase farmakodinamik. Nah, fase biofarmasi ini adalah fase meliputi waktu mulai penggunaan obat
melalui mulut sampai pelepasan zat aktif ke dalam cairan tubuh. Nah, yang kedua, fase farmakokinetik adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan oleh tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaan yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian yang ketiga ada fase farmakodinamik, yang mana fase ini adalah fase saat obat berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Tahap utama biofarmasetika oral. Fase biofarmasetik dapat diuraikan dalam 3 tahap utama. Pertama, liberasi atau pelepasan. Yang kedua ada disolusi atau pelarutan. Yang ketiga ada absorpsi atau penyerapan. Nah, liberasi sendiri merupakan zat aktif yang jika mencapai tempat penyerapannya akan segera diserap. Kemudian proses pelepasan zat aktif dari sediaannya cukup rumit dan tergantung pada jalur pemberian dan bentuk sediaannya. Kemudian ada disolusi. Setelah terjadi pelepasan yang bersifat setempat, maka tahap kedua adalah pelarutan zat aktif yang terjadi secara progresif, yaitu pembentukan dispersi molekular dalam air. Kemudian absorpsi atau penyerapan, yang mana tahap ini merupakan tahap dari biofarmasetik dan awal farmakokinetik. Jadi fase ini merupakan masuknya zat aktif ke dalam tubuh yang aturannya ditengarai oleh pemahaman ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Kemudian dapat dilihat dari tabel ini ada bentuk sediaan, zat aktif dan eksipien. Kemudian terjadi liberasi, zat aktif terbebaskan, disolusi, zat aktif terlarut, absorpsi, zat aktif terabsorpsi. Kemudian ada faktor fisiologi. Yang pertama itu ada permukaan penyerapan. Lambung itu lebih berperan pada penggetahan dibandingkan penyerapan. Namun mukosa lambung dapat melakukan penyerapan tergantung lamanya kontak. Bentuknya itu non-ionik dan lipobilitas. Usus halus memiliki luas permukaan penyerapan sekitar 40-50 meter persegi, sehingga peran penyerapan itu zatnya dominan. Kemudian yang kedua itu ada umur. Saluran pencernaan pada bayi yang baru lahir bersifat sangat permeabel dibandingkan dengan yang lebih umurnya. Fungsi enzimatiknya itu belum bersifat sempurna, yang menyebabkan penyerapan dosisnya itu berlebih. Untuk orang tua sendiri itu sistem pencernaan dan enzimatik fungsinya itu dia pasti menurun. Kemudian yang ketiga itu ada sifat membran biologi. Sifat utama lipid memungkinkan terjadinya difusi pasif zat aktif yang bersifat lipofil dan tak terionkan di lambung. Kemudian yang keempat itu ada laju pelewatan dan waktu tinggal dalam lambung. Zat aktif yang sukar diserap di lambung, pelewatannya itu harus lebih cepat, dan agar segera lewat ke usus yang transitnya lama itu agar penyerapannya itu lebih optimal. Kemudian yang kelima itu ada pH dan perubahan pH karena formasi. Derajat keasaman pH saluran cerna itu terbatas pada pH 1-8. Zat aktif yang bersifat asam lemah itu dapat diserap di lambung, dan zat aktif yang bersifat asam basa itu dapat diserap di usus. Kemudian yang keenam itu ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat aktif pada cairan usus itu akan menurun karena adanya garam empedu yang dapat memudahkan pembasahan dan meningkatkan pelarutan. Kemudian yang ketujuh itu ada kekentalan. Kekentalan yang ditambahkan di dalam formulasi itu akan meningkatkan waktu tinggal sehingga dapat memberikan kesempatan penyerapan zat aktif. Kemudian yang ke-8 itu ada isi saluran cerna dapat mengubah zat aktif. Yang pertama itu ada musin. Senyawa ini merupakan mukopolisakarida dalam lapisan saluran pencernaan yang dapat membentuk kompleks dengan zat aktif dan menghambat penyerapannya. Kemudian yang kedua itu ada garam empedu. Zat ini dapat menurunkan tegangan permukaan zat aktif, terutama yang bersifat lipofil dalam pencernaan, sehingga dapat berinteraksi dengan enzim pencernaan. Yang ketiga itu ada ion-ion tertentu, itu ada ion Ca, Mg, dan Fo yang bervalensi 2 atau 3 dapat membentuk kompleks ketat yang tidak larut,
sehingga dia tidak diserap di dalam saluran pencernaan. Kemudian yang terakhir itu ada flora usus. Contohnya itu ada enzim penilinase yang dapat merusak golongan zat aktif penisilin. Faktor fisikokimia obat. Aspek biofarmasetika dari obat dan produk obat yaitu yang pertama ada kelarutan, di mana kelarutan didefinisikan sebagai banyaknya materi atau obat yang dapat terlarut dalam suatu solven atau pelarut. Kelarutan berkaitan dengan disolusi atau pelarutan, yaitu laju larutnya suatu zat dalam satuan waktu. Kelarutan merupakan parameter biofarmasetik untuk pemberian oral, karena obat harus larut terlebih dahulu dalam cairan tubuh sebelum diabsorpsi. Nah, untuk sediaan larutan oral, zat aktif telah terlarut dalam media pembawa atau pelarutnya, sehingga akan lebih cepat terabsorpsi ketika telah bercampur dengan cairan tubuh. Kemudian yang kedua ada hidrofisitas dan lipofisitas, di mana hal ini terkait dengan koefisien partisi atau distribusi dari suatu obat, yang merupakan suatu ukuran relatif antara solven, hidrofil, dan lipofil. Hal ini juga mengindikasikan sifat hidrofilik maupun lipofilik material tersebut. Lipofilitas penting dalam biofarmasetik, karena sifat tersebut berefek terhadap bagaimana partisi pada membran biologis dapat menembus membran tersebut, sehingga berpengaruh terhadap permeabilitas melalui membran pada jaringan. Kemudian yang ketiga ada bentuk garam dan polimorf. Senyawa obat memiliki bentuk yang beragam, bisa jadi dalam bentuk seperti garam, sulfat, hidrat, polimorf, atau amorf. Nah, bentuk zat aktif akan mempengaruhi kelarutan, laju disolusi, stabilitas, higropkopisitas, dan dapat juga berdampak pada proses manufaktur, bahkan kinerja klinis. Zat aktif dengan bentuk garam mempunyai kelarutan lebih besar, sehingga dapat memperbaiki laju disolusi dari suatu zat. Kemudian ada stabilitas, di mana stabilitas kimia dari obat juga penting untuk menghindarkan implikasi aktivitas farmakologi atau toksikologi. Nah, profil stabilitas pH juga penting dari perspektif fisiologik dengan pertimbangan rentang nilai pH tertentu, khususnya dalam saluran cerna. Kemudian, stabilitas fisik mengacu pada perubahan senyawa obat seperti adanya solvatasi atau desolvatasi, kemudian terjadinya perubahan viskositas, meningkat maupun menurun, kemudian terjadi juga pemisahan fase. Dan jika dalam tingkat produk, stabilitas menyangkut integritas sifat mekanis dan perubahan pada tampilan produk. Kemudian yang terakhir ada formulasi, di mana bahan tambahan atau eksipien yang ditambahkan dalam suatu produk dapat mempengaruhi absorpsi obat, yaitu dapat berupa terjadinya peningkatan kelarutan obat, sehingga laju absorpsi obat juga meningkat. Atau ada eksipien yang dapat meningkatkan waktu penahanan obat dalam saluran cerna, sehingga jumlah obat yang terabsorpsi juga dapat meningkat. Kemudian meningkatkan difusi obat melintasi dinding usus. Dan yang terakhir ada memperlambat pelarutan atau disolusi, sehingga menurunkan absorpsi obat. Faktor patologi, di mana yang pertama adanya gangguan fungsi penggetahan. Pengeluaran getah lambung yang menurun pada saat kondisi tukak lambung akan mengurangi penyerapan zat aktif tertentu. Demikian juga berkurangnya getah empedu akan menyulitkan pencernaan obat yang cenderung larut dalam lemak. Kemudian yang kedua adanya gangguan transit. Waktu tinggal dalam lambung akan meningkat pada kondisi ketika adanya penyempitan pilorus, tukak lambung, peradangan saluran pencernaan, dan pada kondisi diare, waktu transit akan dipercepat sehingga penyerapan obat akan menurun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.